Legenda Nyai Mangaling. Di suatu desa, ada seorang pemahat dan pengukir yang cukup terkenal, Datu Panggana sebutannya. Datu Panggana sering memenuhi permintaan penduduk untuk memahat patung atau mengukir rumah. Walaupun sudah banyak negeri yang dilaluinya dan banyak sudah patung dan ukiran yang dikerjakannya, tetapi masih terasa padanya sesuatu kekurangan yang membuat dirinya selalu gelisah. Untuk menghilangkan kegelisahannya, ia hendak mengembara pada satu tempat yang sunyi. Datu Panggana memulai pengembaraannya. Di dalam perjalanan, di padang belantara yang sunyi penuh dengan alang-alang, Datu Panggana melihat pohon besar yang hanya satu saja di padang rumput itu. Datu Panggana sangat tertarik pada pohon itu. Entah apa yang ada di pemikiran Datu Panggana. Ia melihat pohon itu seperti melihat putri sedang menari. Lalu Datu Panggana mengeluarkan alat-alatnya. Datu Panggana memulai memahat dan mengukir pohon itu. Datu Panggana sangat semangat sekali. Beberapa lama kemudian, jadilah patung putri yang sangat cantik. Ia sangat senang, gelisahnya pun menghilang. Kemudian, Datu Panggana menari bersama patung di padang belantara yang sunyi. Hari demi hari Datu Panggana bersama patung wanita yang diciptakannya dari sebatang kayu itu. Datu Panggana merasa senang dan bahagia bersama patung putri. Tetapi apa hendak dikata, persediaan makanan Datu Panggana semakin habis. Datu Panggana dengan penuh haru meninggalkan patung itu di padang rumput yang sunyi sepi. Berselang beberapa hari kemudian, lewatlah seorang pedagang kain dan hiasan. Bawa Partiga, demikian nama pedagang itu. Ia terkagum melihat kecantikan patung putri itu. Alangkah cantiknya patung putri ini apabila saya beri pakaian dan perhiasan. Bawa Partiga membuka kain dagangannya. Dipilihnya pakaian dan perhiasan yang cantik dan dipakaikannya kepada patung itu. Dipandanginya patung tadi seolah-olah ia melihat patung itu mengajaknya menari. Ia berusaha membawa patung dengannya tetapi tidak dapat diangkat. Karena hari sudah makin gelap, ia berpikir kalau patung ini tidak kubawa biarlah pakaian dan perhiasan ini kutanggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Pakaian dan perhiasan tidak dapat ditanggalkan. Makin dicoba kain dan perhiasan makin ketat dan melekat pada patung putri itu. Bawa Partiga berpikir, biarlah demikian. Ditinggalkannya patung itu dengan penuh haru di tempat yang sunyi dan sepi di padang rumput. Keesokan harinya, seorang dukun bernama Datu Partoar dan istrinya melewati padang rumput tempat patung putri itu. Sama halnya dengan Bawa Partiga, Datu Partoar pun tertarik ketika melihat patung putri itu pertama kali. Ia pun mendekat. Kian terpesona ia pada patung buatan Datu Panggana itu. Datu Partoar pun lantas memohon kepada dewa.
agar Bekenan menghidupkan patung wanita tersebut. Datu Partoar menengadah ke atas sambil membaca mantra. Tiba-tiba halilintar menerpa patung itu. Sekitar patung diselimuti embun putih penuh cahaya. Waktu embun putih berangsur hilang, nampaklah seorang putri jelita. Datu Partoar menarik tangan putri lalu berkata, "Mulai saat ini kau kuberi nama Putri Nai Manggale." Kemudian Datu Partoar dan istrinya mengajak Putri Nai Manggale pulang ke rumahnya. Konon, cerita kecantikan Putri Nai Manggale tersiar ke seluruh negeri. Banyak sudah pemuda yang datang, tetapi belum ada yang berkenan pada hati Putri Nai Manggale. Keberadaan patung yang menjelma menjadi manusia segera diketahui oleh Datu Panggana. Ia pun bergegas menuju rumah Datu Partoar. Terperanjaklah ia saat mengetahui sosok Nai Manggale yang tak lain patung buatannya dahulu. "Hei Datu, perempuan ini sebelum menjadi manusia adalah patung buatanku. Oleh karena itu sudah seharusnya jika Nai Manggale turut bersamaku." Benar jika Nai Manggale sebelumnya berupa patung. Namun, ia menjadi manusia karena doa dan permohonanku yang dikabulkan dewa. Maka, sudah sepantasnya ia bersamaku karena ia telah kuanggap sebagai anakku sendiri. Aku yang lebih berhak. Akulah yang membuat patung Nai Manggale. Sudah sepantasnya jika Nai Manggale hidup bersamaku. Perselisihan antara Datu Partoar dan Datu Panggana kian meruncing, dan bertambah runyamlah keadaan ketika Bau Partiga-tiga datang ke rumah Datu Partoar. "Nai Manggale harus ikut denganku. Ketika ia masih menjadi patung, aku yang telah mengenakan pakaian dan juga perhiasan milikku." Perselisihan pendapat di antara tiga orang itu terus memanas. Masing-masing tidak ada yang mengalah dan ketiga-tiganya merasa berhak memiliki Nai Manggale dengan alasan masing-masing. Karena tidak ada jalan penyelesaian, ketiganya lantas sepakat mengadukan masalah tersebut kepada Aji Bahir, sesepuh desa mereka. Aji Bahir terkenal selaku sosok yang cerdik lagi bijaksana. Ia terkenal mampu memberikan jalan penyelesaian. Saran dan pendapatnya dapat diterima orang-orang yang mengadu kepadanya. Aji Bahir mendengarkan sungguh-sungguh pengaduan Datu Partoar, Datu Panggana, dan Bau Partiga-tiga. Diperhatikan dan dipikirkannya baik-baik alasan masing-masing orang yang menghadapnya. Aji Bahir kemudian memberikan sarannya. Karena Datu Partoar yang memohon kepada dewa hingga akhirnya Nai Manggale menjadi manusia, maka layak kiranya ia menjadi ayah dari Nai Manggale. Adapun Datu Panggana yang semula memahat patung Nai Manggale sebelum menjadi manusia, hendaklah menjadi paman dari Nai Manggale. Bagaimana dengan diriku? Karena usiamu yang terhitung masih muda, pantas kiranya engkau menjadi kakak Nai Manggale. Keputusan Aji Bahir pun disambut lega tiga orang yang semula bersengketa memperebutkan Nai Manggale itu. Ketiganya dapat menerimanya dan bahkan bergembira karena ketiganya dapat bersaudara karena kehadiran Nai Manggale. Nai Manggale hidup berbahagia bersama ayah, paman, dan juga kakak angkatnya.
Kecantikannya begitu ternama hingga terkenallah ia di antara suku-suku Tapanuli.